Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alam Syah dari PAI 3E Kampus IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Pendidikan Agama Islam. Pendidikan ini berkaitan dengan pendidikan akhlak, akidah, moral, dan pendidikan ibadah. Dalam sebuah pendidikan tentunya ialah memiliki makna. Makna pendidikan itu ialah sebuah proses di mana dalam proses tersebut pengubahan suatu sikap, tata laku, atau sekelompok orang yang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses, perbuatan, dan cara mendidik. Dan tentunya pendidikan di sini ialah pendidikan akidah. Pendidikan akidah ialah merupakan sebuah pokok ajaran Islam. Seandainya diumpamakan kepada pohon, akidahnya itu ialah akar. Jadi pohon tanpa akar pastinya akan tumbang, kan? Begitulah dengan agama dalam sebuah konsep pendidikan, ialah akidah, ialah moral. Akidah Islam mengandung arti dari seseorang mukmin tidak ada rasa dalam hati atau ucapan dari mulut atau perbuatan secara keseluruhannya menggambarkan iman kepada Allah. Karena akidah Islam bukan sekedar dimaknai sebagai keyakinan dalam hati, namun juga sebagai harus menjadi acuan dasar dalam bertingkah laku dan berbuat yang selanjutnya pada akhirnya itu ialah menjadikan sebuah amal yang soleh. Dan di sini adapun pembahasan akidah ialah mencakupi ada beberapa. Yang pertama ialah ilahiyat, yaitu ketuhanan, yang berarti membuat pembahasan yang berhubungan dengan Allah dari segi sifat-sifatnya, nama-namanya, dan Allah juga mempertalikan dengan itu semua yang wajib dipercayai oleh hamba terhadap Allah. Dan yang kedua ialah nubuat. Nubuat ini kenabian, yaitu membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul mengenai sifat mereka. Mereka yang tugas mereka dan kebutuhan yang diputuskan mereka itu langsung berinteraksi dengan Allah, sehingga mereka diperlihatkan kepada para manusia yang biasa menjadi sebuah kehebatan yang bisa disebut dengan mukjizat, karomah, dan kitab-kitab samawi lainnya. Dan yang ketiga ialah kerohanian, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan atau bukan materi, seperti ialah ini menyangkut lainnya seperti jin, malaikat, setan, iblis, dan roh. Dan yang keempat ialah sam'iyah ialah masalah-masalah yang didengar dari syara', yaitu pembahasannya berhubungan dengan kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam akhirat, keadaan alam kubur, tanda-tanda kiamat, ba'ats atau kebangkitan dari kubur, masyar, tempat berkumpul, tempat hisab, perhitungan dan jaza, dan hari pembalasan. Adapun
Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir sebagai perbuatan menolong. Menolong sebagai perbuatan mendorong dan membina peserta didik atau sifat-sifat manusia terdidik. Terdidik sifat itu yang baik, maka dinamakan akhlak yang baik. Jika sifat seseorang itu buruk, maka dinamakan akhlak yang buruk. Pendidikan akhlak yaitu usaha yang dilakukan seorang pendidik untuk membentuk sebuah kepribadian yang baik pada seorang anak didik, baik dari segi jasmani maupun rohani, zahir maupun batin, sehingga terbentuk sebagai manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ruang lingkup pendidikan akhlak ialah pastinya kita menentukan banyak hal akhlaknya bagaimana. Nah, di sini ada 4 ruang lingkup akhlak. Antara lainnya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada ruang lingkup lingkungan seperti pohon, hewan-hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang dibuat oleh Maha Pencipta untuk menjadi sebuah kita ambil pelajaran yang lebih baik. Dan kita juga harus bersikap baik terhadap apa yang telah diciptakan oleh Maha Pencipta. Dalam pendidik mestinya memiliki tujuan. Tujuan mendidik akhlak ini dibedakan menjadi 2, antara umum dan juga khusus. Adapun yang secara umum, tujuan dari pendidikan ini ialah pendidikan akhlak ini supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindarkan dari hal yang buruk, yang jelek, yang hina, yang tercela. Dan untuk tujuan yang khususnya ialah antara lain itu seperti menumbuhkan pembentukan kebiasaan berakhlak mulia dan beradat kebiasaan yang baik, menetapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan diri berpegang pada akhlak mulia dan membenci akhlak yang rendah. Dan juga membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, emosi, tahan menderita, dan sabar. Agar semuanya itu kita memiliki kepribadian akhlak yang lebih baik. Dan juga bisa juga membimbing siswa ke arah sikap yang sehat, dapat membantu mereka agar berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebaikan untuk orang lain, suka menolong, sayang kepada yang lemah, sayang kepada yang tua maupun yang muda, dan menghargai sesama manusia. Dan juga membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan dalam bergaul, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Itu ialah tujuan daripada pendidikan akidah akhlak. Adapun dengan ibadah, proses ibadah, pendidikan ibadah ini ialah sebuah proses pembimbingan dan pengarahan potensi manusia yang meningkatkan keimanan dan mengarah potensi manusia itu sendiri dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan ia kepada Allah Subhanahu wa taala.
pendidikan ibadah ini ialah dapat diperlihatkan oleh aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilannya agar bisa mewujudkan sebuah kepribadian diri pada diri seseorang dalam mencapai ketakwaan dan keimanan ia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdampak baik kepada teman-teman, kepada sesama makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Pencipta. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada materi pendidikan akidah, pendidikan agama, yang tentunya ialah mempersangkut pautkan dengan akidah, akhlak, moral, dan ibadah. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.